Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan berita-berita yang mantap dengan data fakta yang ada, no tipu-tipu ataupun kibul-kibul. Banyak hal yang akan saya sampaikan dan perjalanan kemana nanti ke depannya akan seperti apa. Makanya jangan skip-skip dulu. Untuk pemula masuk dengan prabayar receh sekali, nanti di dalam banyak yang saya akan rukiah untuk orang-orang baru ya, supaya nggak ondal-andel. Bisa melalui WA, grup VIP ya, bel saya, video call langsung segala macam, banyak mengenai berkriptoan. Kalau main sendiri nggak ada yang kontrol, nggak ada yang bimbing, saya pastikan ondal-andel Anda. Jadi ngarit mulu ya, ngeruki tai sapi, ya ngangon, wedus, bahaya. Oke, akan saya sampaikan di sini. Pertama, sebelum saya TA akan saya bahas, jangan percaya dengan simpang siur berita fatput mengenai depnya menjual besar-besaran ondolnya anjlok. Ya, yang mana depnya itu tahun lalu membuang 5 triliun koin PP dan dia itu cuma punya 3,7 triliun dan sangat terbuka, sudah saya telusuri di Etherscan-nya, jadi nggak perlu dikhawatirkan, dan dia megang tidak lebih dari 1%. Itu debt yang paling hebat. SRP Cardano megang 7% dari pasokan, itu masih ideal, nggak jadi soal. Yang penting jangan lebih dari 10%. Bahkan koin-koin yang lain tuh ada yang megang 50%, 20%, 70% ada. Untuk DPP, wow, 1% pun nggak ada. Makanya orang-orang besar masuk di sini. Ya nggak usah pakai bicara macam-macam fatput. Kalau nggak punya PP, bilang aja nangis di pojokan nggak punya PP. Ya, PP kok dibanding-banding ke dilawan-lawan. Ya, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Nggak perlu omong kosong. Ya, project ana, project itu buat apa? Yang penting cuan besar sudah yang ikut saya di PP dari tahun lalu. Ya, yang penting PP maknyus. Cuan bukan janji tapi bukti. Itu yang penting. Oke, apain yang kurang di PP? Ya, sekelas orang-orang Dracula aja pada masuk semua. Masuk ke koin yang depnya bris saja digembor-gemborkan. Tiap hari gunting ada sell kontrak. Ini nggak ada toh. Yang mana apa namanya eseng-eseng listing itu nggak sembarangan. Eseng tuh orang pinter, ya orang cerdas, nggak main-main listing-listing sembarangan. Ya, Binance masuk, Coinbase future diperdagangkan. Coinbase dianggap main-main, mau bikin future di situ nggak sembarangan. Artinya apa? Lulus uji seleksi yang jos untuk per-PP-an. Anda ini kalau dikasih tahu sandal kajat betul. Belajar dari mana sih ilmu sesat itu? Kalau ilmu ngepet, jangan untuk analisa PP. PP itu ilmu yang fakta nyata, bukti, ngaceng, begitu. Kita lihat bersama ini di Fibonacci-nya ya. Coba ini panjang yang ngoler-ngoler barang yang jelek itu, yang bau. Kok ini sampai di sini kok panjang cendo? Artinya cendo ini banyak paus yang cerok. Kalau kemarin turun BTC juga longsor kok. Nggak masalah, apalagi ini berita yang jos lagi. Kalau ETF support nanti sudah disetujui, sudah diperdagangkan sebentar lagi Ethereum, wow, korelasinya dengan PP besar sekali. ETH sekarang naik 1-2 juta aja, PP teng ratusan persen, apalagi kalau 100 juta. Itu 100 juta itu sebelum ada ETF ETH nanti bull market akan nyampe lah. Ini kalau ada ETF ETH berapa? Wah, nggak terkendali, bisa 150 sampai 200 juta. PP piro PP? Wah, nggak tahu, 1000 lewat kali yang ibul dikit. Wow, yang penting 1 rupiah udah kaya kenyang. Ngapain sekarang aja yang ikut saya udah pada banyak cuannya gede-gedean. Ya, Anda ketinggalan ya, nggak masuk PP dari tahun lalu. Celangir toh, masuk sekarang takut disembelih. Selama belum RP1 masih murah, belum RP02, 0,3, 4, ini baru 0,2 ya, 0,3 belum, 0,4, 0,5 dan seterusnya. Selagi belum RP1 murah, market cap-nya juga masih kecil. Ya kalau si Iba sangkuter, Doge sangkuter banyak market cap-nya udah gede masih digembar-gemborkan. Gopo gue. Gue apa? Kalau saya bom aja di Hamas, tendang sana koin-koin begitu. Uang kalau rugi uang-uang kita kok sembarangan. Buat anak kok sembarangan, nggak boleh. Ya harus yang asli susunya. Cap nona. Wow, ini lihat ini. Ya, panjang candle ini diserok. Ya, ini lagi posisinya lagi bermain-main di Fimbo ini nih.
Ini kalau Anda mau masuk nanti pas turun di Bimbo ini berarti 0000141 udah masuk. Ini ya. Jadi nggak usah pakai banyak cincong, ketika turun serok aja udah. Ngapain nunggu lama? Kalau menunggu lama takutnya ke bawah, ya kalau sampai bawah, kalau enggak Anda ketinggalan. Ya ini kalau lihat bottomnya di garis yang merah ini berapa? Di 00140. Ya kalau sampai situ, ini belum sampai aja udah diserok cenderung panjang kemudian naik lagi. Ya kalau jebol ke sini ya nggak jarang terjadi lah. RSI juga udah di bawah. Kita lihat juga dengan yang lain nih. Nggak percaya, ulek. Piye toh, wong dolanan kripto ke belajar se, kalau nggak belajar pangan setan duitmu. Ya hati-hati, kon belajar nggak mau, senangnya di luar gratisan, ondal-andel. Ya dikasih yang bagus-bagus, paling receh sedunia di saya. Ya, aduh, Ichikiwir kita mainkan. Wow. Ini lihat nih. Kalau lihat Ichikiwir ini ada candle merah sudah muncul. Candle merah itu bisa dilompati kayak gini nih. Kalau candlenya kecil dilompati, kalau candlenya gede ya kita tembak dari sini dulu, turun di sini baru akan ke atas ke sana. Yang penting turun dikit kemudian akan terbang ke atas, nggak perlu khawatir. Ya. Nah ini kemarin saya hadang di sini nih. Yang bawah ini kan berarti bottomnya ini. Di 00140 nggak kena, baru sampai di sini nih 0013 langsung dihajar nih di sini nih. Sang adangnya di sini nih nggak kebagian, selangit untung saya ada yang masuk di sini, saya bagi 3. Ya sekarang kalau di TP sekarang udah cuan tipis-tipis. Ya ini tadi kemarin juga saya tahu, cuma ngajarin ngapain. Kalau nggak masuk grup ini, yang masuk kemarin di 0013 jualnya di mana? 001 di sini nih kemarin, ya di sini puncaknya itu ya 0015 kan udah cuan. Masuk 0013 jual 0015, kalau pakai lepret 100 kali ya cuan gede ya. Tapi masuk grup dulu saya ajarin loh ya, di luar mulu ogah amat gua. Lolo yang cuan, nanti kalau salah analisa rungkat Anda koar-koar bengak-bengok gemboran kayak wedus. Ya, piye ngono kuwe carane menang di Anda, rugi di gua dong. Ini kemarin dalam pasar di sini, jualnya di sini karena di sini ada tukang pukul MA merah. Ini akan bermain di sini sampai tanggal 2. Ya, nanti kalau tanggal 2 ada keputusan. Kalau keputusannya ke bawah, paling turunnya di sini nih. Ini jarang terjadi. Ini kembali harga awal ketika mau naik ini. Kalau di sini udah nggak akan jebol lagi di 0011. Ini ada double bottom di sini. Double bottom ketika naik tang itu tuh double bottom ada di sini. Mau ke sini double bottom lagi, kalau nunggu di sini paling jos. Ya murah harga dasar lagi, tapi sampai enggak. Martini ngamuk sama Mardiah, nggak mungkin sampai di situ. Makanya ketika ini ada penurunan dikit, hajar aja, turun dikit hajar aja, nggak usah pikir-pikir. Ini jelas RP1 tinggal 300% lagi, mau nungguin apa lagi? Nungguin RP1 baru masuk. Ini udah kandidat just di sini, nggak ada yang lain. Ya, saya rasa cukup lah. Kalau lihat di RSI-nya juga ini udah di bawah kok, sontol konyet semua. Nih lihat nih, ya kurang apa saya di sini? Ya, masa bahasa gini nggak tahu. Nah, kemarin di sini nih udah mulai naik, ini ceng RSI-nya, ini demand-nya udah mulai ada. Ini udah turun, masuk di sini, jual di atas. Kalau RSI dilihat ini udah di bawah di sini, ya masuk nungguin si Martini jengking. Ya kalau jengking, kalau langsung jengat ke atas Anda ketinggalan. Cukup ya TA-nya ya. Kalau pengen lebih lanjut masuk ke dalam, Sarukiah di dalam. Ini nyatanya demand-nya nambah naik terus. Coba kita cek di CMC ini piye. Wah, sondol konyot betul, kurang ajar. Waduh, udah 100 billion lagi nih. Kurang apa? Artinya demand ngaceng naik. Wah, rankingnya 20. Nanti kalau udah ranking 10 besar, wah mampu sih Pak. Apakah nggak kehajar semua? Elite coin, Polygon kacau, pada tunggang langgang semua, lari ke PP semua. Apa yang ditakutkan? Peredaran suplai udah beredar semua, orang-orang besar di sini, listing eseng gedean pada di sini. Sebentar lagi bull market, ETF, ETH akan berperan penting dengan PP. Wow. Ya, Anda masuknya koin jepris Anda ondalannya. Ya, cukuplah Jumat ya, sebentar lagi Jumatan ya. Mungkin itu aja ya. Yang penting semangat, masuk aja tembak titik plus, ketika turun hajar. Ya,
Ngapain lagi? Koin yang jos paling top Marco top tahun meme coin ini ada PP udah ketahuan the next Doge coin, mau pilih koin apa lagi? Ngebris. Aduh, salah satu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, singkat aja Mas Bro banyak salah banyak dosa itu pasti ya, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda tentunya nggak sempurna. Yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.